Sudah jelas, Ustaz. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustaz, mungkin saya buka introduction dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah selamat datang kembali di kajian Imam Virtual Learning Center pada edisi kali ini. Alhamdulillah, dan juga special welcome gitu, marhaban, selamat datang kita ucapkan pada Ustadz Habib Novel. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan gitu, tausiah, tazkirah pada kita semua. Insya Allah semoga mungkin di lain kesempatan Ustadz kita bisa bertemu tatap muka secara langsung, insya Allah, sehingga kami semua bisa mendapat manfaat dan berkah lebih banyak itu dari Ustadz. Untuk mengawali kajian kita kali ini, mari kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Brother Malik. Pada Brother Malik, Anda persilakan. Jazakallah khair Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلذلك فاعد واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah, maka karena itu serulah dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kembali kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Brother Malik atas bacaan Al-Quran tersebut. Semoga insyaallah makin melembutkan hati kita gitu, dan bisa kita ambil insyaallah hikmahnya. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai pengantar tentu Allah SWT akan senantiasa untuk menguji kita semua, baik menguji dengan berbagai kenikmatan atau juga berbagai macam musibah gitu. Musibah seperti mungkin ketakutan, kehilangan, kekurangan, dan seterusnya. Sehingga karena ini merupakan satu keniscayaan, sudah tentu bagi kita ingin tahu bagaimana caranya di tengah berbagai ujian dan nikmat yang Allah berikan ini, bagaimana kita bisa tetap istiqomah, tetap berada terus di jalan kebenaran, di jalan yang lurus ini, di jalan yang diridhoi Allah SWT. Ini merupakan topik yang sangat penting, maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita semua Ustadz Habib Novel Al-Aidrus. Mungkin Bapak Ibu semua jamaah imam sudah tahu bahwa beliau salah satu ulama yang menjadi panutan bagi masyarakat Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Beliau dikenal gitu dengan dakwahnya yang baik, moderat, dan profesional.
dan juga beliau juga merupakan pendiri dari Majelis Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz. Dan Ustadz mungkin sedikit perkenalan tentang komunitas ini. Imam Center, Imam adalah Indonesian Muslim Association in America. Komunitas ini Muslim Indonesia di daerah DMV area, Washington DC, Maryland, dan Virginia. Alhamdulillah pada 2014 kemarin komunitas diberikan hibah oleh pemerintah Indonesia, Bapak SBY pada waktu itu, sebuah masjid yang alhamdulillah sampai sekarang menjadi pusat kegiatan beribadah, menuntut ilmu, sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya alhamdulillah. Maka kami sangat senang gitu bisa bertemu dengan Ustadz Habib pada kesempatan kali ini, dan insya Allah semoga lain waktu kami sangat berharap gitu bisa bertemu langsung dengan Ustadz. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kami persilakan Pak Ustadz, dipersilakan. Makasih banyak. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hadirin dimanapun saat ini Anda ikut kajian lewat Zoom bersama Imam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita bersama meskipun ya lewat media yang berjarak. Medianya berjarak. Dan ini adalah termasuk salah satu karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang di akhir zaman, di mana orang-orang dari banyak wilayah yang berbeda-beda bisa berkumpul di satu alam, di alam dunia, yang namanya alam itu alam maya. Alam maya ini alam yang kelihatannya cuman angka biner, 0 dan 1, tapi bisa mempertemukan begitu banyak manusia, begitu banyak karya bertemu di angka 0 dan 1 alam biner tersebut yang kemudian kita kenal dengan dunia maya. Subhanallah. Kalau dulu yang seperti ini adalah karomah-karomahnya para aulia wassolihin. Para wali itu bisa bertemu sama mereka di alam yang nyata ini, walaupun jaraknya berbeda, dalam dimensi yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi karena Allah Maha mengetahui orang-orang di akhir zaman itu kondisinya semakin sulit, ya kondisinya semakin berat, maka Allah beri kemudahan-kemudahan. Apa yang menjadi karomah-karomah untuk orang-orang terdahulu, Allah jadikan itu hal yang biasa untuk orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Sementara karomah-karomah yang luar biasa, nah itulah yang menjadi keistimewaan para wali sepanjang zaman. Kalau karomah-karomah seperti melipat bumi, ya sekarang kita punya pesawat, kita punya jet. Suatu saat, siapa tahu, kita punya kendaraan yang ada di Star Trek ya, teleporter itu. Bisa dipindah dengan koordinat tertentu. Wallahu a'lam, karena itu sudah terjadi di Al-Quran. Karomah muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang mana bisa memindahkan tahta Balqis hanya dengan setengah kerdipan mata. Tahta Balqis itu diambil dan dipindah di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi ada satu karomah yang menjadi syarat untuk menjadi wali Allah, karomah yang menjadi syarat untuk menjadi kekasih Allah. Dan karomah ini, kemuliaan ini akan terus bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT, orang-orang yang terpilih. Apakah itu? Al-istiqomah. Kemampuan untuk tetap selalu istiqomah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-istiqomah huwal karomah. Istiqomah itulah karomah yang sejatinya karomah. Istiqomah itulah
keramat yang sebenarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-istiqomah afdhal min alfi karamah. Yang namanya istiqomah itu lebih utama daripada memiliki 1000 macam kekeramatan. Misalnya, ada orang bisa terbang, ada orang bisa jalan di atas air, ada orang bisa menempuh jarak yang jauh dari Solo ke Amerika dengan setengah kedipan mata, dan lain sebagainya. Itu macam-macam karamah kemuliaan yang Allah berikan pada hamba-hamba pilihannya. Tetapi, al-istiqomah, bisa istiqomah itu lebih utama daripada punya karamah-karamah yang luar biasa tersebut. Karena itulah yang menjadi perhatian seluruh orang-orang soleh bukan karamah. Karamah itu adalah hal yang biasa buat mereka, buat beliau-beliau. Tetapi perhatian beliau lebih kepada istiqomah. Beliau-beliau khawatir kalau nanti akhirnya istiqomahnya hilang. Istiqomah dalam segala hal. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal, ya, istiqomah dalam hati, ya, dalam hati. Istiqomah. Zahirnya istiqomah, batinnya istiqomah. Karena itulah dalam Al-Quran diwajibkan kita minta istiqomah ini sehari 17 kali dalam satu hari, dalam 17 rakaat. Dalam sholat kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu termasuk di antaranya jalan yang lurus adalah istiqomah tersebut, keistiqomahan. Nah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh moderator kita, bahwasannya orang hidup ini ada nikmat, ada juga ujian, musibah. Ada dua. Sementara dua-duanya sebetulnya adalah nikmat. Ada ni'matul faqd, ada ni'matul wajad. Ni'matul faqd adalah nikmat orang yang kehilangan. Kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan yang dicintai. Ada pula ni'matul wajad. Nikmat mendapatkan pasangan, mendapatkan anak, mendapatkan kekayaan, mendapatkan ketenaran, jabatan, apapun itu. Mendapatkan. Dua-duanya nikmat. Serba punya itu nikmat, serba enggak punya itu juga nikmat. Hanya saja manusia hanya melihat nikmat, kebanyakan manusia melihat nikmat itu kalau serba punya. Yang diinginkan didapatkan. Maka mengatakan saya mendapatkan nikmat. Tetapi kalau yang diinginkan terlewatkan, luput dari apa yang dia harapkan, maka dia katakan, wah saya lagi ada masalah, saya lagi ada musibah, dan lain sebagainya. Sebetulnya musibah itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang mengerti. Ya, bagaimana musibah menjadi nikmat? Karena tidaklah seseorang itu sakit kecuali penyakit itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Penyakit itu menjadi penaik derajatnya. Bisa kita bayangkan, tanpa istighfar, tanpa tahajud, tanpa duha, tanpa ibadah yang besar-besar, bersabar dengan sakit, itu dosa dihapus sama Allah Ta'ala, pangkatnya naik cepat, pangkatnya naik setinggi mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh bahwasanya musibah itu adalah nikmat. Tetapi kita nggak boleh minta musibah. Karena kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang buat kita bisa syukur. Karena tidak semua orang mampu sabar, dan sebetulnya syukur itu lebih mudah. Hanya saja wa qalilun min ibadiyas syakur. Lagi-lagi manusia kalau udah urusannya suruh syukur, lupa. Wa qalil. Allah menginformasikan informasi yang valid, informasi yang pasti benar. Tidak mungkin salah karena wahyunya Allah Ta'ala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Para ulama menjelaskan wahyu Allah Ta'ala ini, di wahyu tersebut Allah tidak mengatakan dan sedikit sekali manusia yang syukur. Allah nggak berkata sedikit manusia yang bisa bersyukur. Tapi Allah berkata
Wa qalilun min ibadiyas syakur. Min ibadi. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur, yang pandai bersyukur. Dari hamba Allah yang mana? Dari yang sholat, dari yang puasa, dari yang haji, dari yang zakat, dari yang ahli zikir. Sedikit yang bisa bersyukur. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu hanya mau melihat apa yang ingin dia lihat. Hanya mau melihat apa yang ingin dia lihat. Dia sholat. Dia melihatnya pengen punya rumah. Rumahnya lagi ngontrak. Maka ketika dia melihat pengen punya rumah, dia tidak melihat punya rumah kontrakan ini nikmat, maka dia merasa, saya belum punya rumah. Saya belum punya tempat tinggal. Saya kemudian mulai nyesel karena yang diinginkan belum didapatkan. Dia melihat yang apa yang dia lihat. Sementara sekian banyak nikmat Allah Ta'ala yang melekat pada dirinya atau di sekitarnya, tidak terlihat. Yang jauh, terlihat. Yang dekat, nggak terlihat. Yang bersamanya, nggak terlihat. Yang melekat, nggak terlihat. Nikmat iman, nggak terlihat. Nah, ini termasuk bagian daripada kufur nikmah yang tidak tersadari, kufur nikmat yang tidak kita rasakan itu sebagai kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya muncul penyakit yang bertentangan dengan istiqomah dalam nikmat. Contoh, orang yang punya uang banyak. Orang yang punya uang banyak, harta yang berlebih dalam nikmat. Dulu ketika dia belum punya uang, dia biasa sedekah tiap hari. Dia ngomong, saya punyanya sedikit. Jadi saya tiap hari sedekah 10.000. Tiap hari saya akan sedekah 10.000. Kalau saya nanti punya uang yang banyak, saya setiap hari akan sedekah 1 juta. Tiap hari saya akan sedekah 1 juta. Subhanallah. Allah memberinya rezeki. Dia punya penghasilan satu hari 100 juta. Dia punya penghasilan satu hari 100 juta. Lupa dia kepada janji pada dirinya sendiri. Janji pada Allahnya. Sehingga ketika dia satu hari mau sedekah 1 juta, setannya berkata, jangan, itu kebanyakan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik amal adalah adwa muha wa inqal. Sebaik-baik amal itu adalah sedikit, adwa muha yang ajak, yang istiqomah, yang kontinu, yang berkesinambungan, wa inqal, meskipun cuma sedikit. Setannya nasihatin pakai hadis. Masya Allah ya. Setan itu alim. Setan itu punya ilmu yang banyak, informasi, tapi nggak masuk kelompok ulama. Karena setan nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setan melanggar apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusianya dibisikin sama setan sebaik muha, yang kontinu meskipun cuma sedikit. Yang kontinu meskipun cuma sedikit. Padahal maksud hadis ini adalah yang kontinu dan banyak. Yang kontinu dan sebaik mungkin. Kalau nggak bisa, yang kontinu walaupun cuma sedikit. Seperti hadis yang mengatakan, aulim walau bisyah. Kalau kamu menikah, saat akad nikah tadi, buat pesta tanda syukur. Pesta walimah. Walau bisyah, walaupun cuma dengan seekor kambing. Walaupun hanya dengan seekor kambing. Kalau bisa lebih banyak kambing lebih bagus. Karena lebih banyak dermanya kepada saudara sesama muslim dan sama mukmin. Dibisikin sama setan. Sedikit aja enggak apa-apa, yang penting istiqomah. Lagi-lagi setannya pakai kata istiqomah. Dia naik dari 10.000 tiap hari menjadi 100.000. Dah, 100.000 ini udah banyak. 100.000 ini udah banyak. Jadi saya nggak perlu nambah lagi. Dia lupa pada janjinya. Meskipun dia istiqomah tiap hari 100.000, dari 10.000 menjadi 100.000, orang ini dikatakan gagal istiqomah. Gagal istiqomah mananya? Istiqomah hatinya. Dohirnya istiqomah.
uangnya tetap keluar, tapi hatinya nggak istiqomah, niatnya berubah. Nah, ini banyak orang gagal di situ. Iya, merasa sudah punya amal, saya sudah jalankan niat saya tiap hari udah sedekah, saya udah lebih baik dari sebelumnya 10.000, sekarang 100.000. Baik menurut pandangannya, tetapi dalam pandangan Allah Ta'ala, dia telah mengkhianati janjinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak istiqomah hatinya berubah. Nah, ini yang seringkali kita lupa, seringkali kita gagal. Seringkali ya, contoh misalnya mau kasih hadiah buat saudara, janji nih, dalam hati janji, ya ini kita nggak bahas dosa ya, nggak berdosa orang sedekah, masa berdosa, pahala dapat, walaupun dia naik dari 10.000 ke 100.000 dapat pahala, naik itu pahalanya, tetapi dia gagal istiqomah. Gagal istiqomah ini gagal mencapai makom yang tinggi, derajat yang tinggi. Apalagi kalau sampai membatalkan niatnya. Dari 10.000 mau jadi 1 juta, nggak jadi, tetap 10.000 aja. Apalagi kalau sampai sedekahnya hilang. Masya Allah, ini gagal total ya. Zahirnya gagal, batinnya gagal. Itu kegagalan yang hakiki. Jika orang tidak bisa konsisten dengan dirinya sendiri. Nggak bisa istiqomah ya, dengan komitmennya sendiri. Ya, dia tidak bisa istiqomah di dalam menjalani hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti orang mengasihi saudaranya, dia katakan, nanti kalau saya dalam proyek ini, goal saya mendapatkan tendernya, saya akan bangunkan saudara saya rumah 1, seharga 2 miliar. Masya Allah, begitu tendernya dia dapatkan, maka jangankan belikan saudaranya rumah harga 2 miliar. Bayarin kontraknya pun nggak jadi. Nah, ini namanya hatinya tidak istiqomah. Ikhwani rahimakumullah. Begitu pula dalam musibah. Tadi kalau dalam nikmat ya, dalam nikmat orang lupa nggak istiqomah. Dalam musibah ini seharusnya kita lebih sadar ya. Orang biasa kena musibah itu lebih mudah sadar daripada orang dapat nikmat. Orang dapat nikmat itu lebih mudah lupa. Tapi kalau dapat musibah, biasanya mudah ingat. Karena musibah itu salah satu cara Allah untuk mengingatkan. Cara Allah untuk mengingatkan. Nikmat itu adalah salah satu cara Allah untuk menguji. Jadi, menguji dengan beri nikmat itu salah satu cara. Kalau untuk orang beriman, Allah Ta'ala menguji, tapi dalam arti mengingatkan. Biar ingat. Dikasih yang namanya musibah, kasih sakit, biar ingat sama Allah. Dikasih kehilangan harta, biar ingat sama Allah Ta'ala, biar lebih banyak sholatnya, banyak zikirnya, dan lain sebagainya. Nah, orang yang sudah paham, dia ketika ada musibah menimpanya, dia tetap istiqomah di dalam amalnya. Contoh, orang yang biasa sholat tahajud, sakit, dia sakit, ini sebentar ya. Tolong Mas Seto, Mas Agung ditelepon, saya lagi ngajar, jangan ditelepon-telepon dulu. Kita ketika dalam sholat, ya, sholat tahajud, biasanya ketika sehat, tahajud 20 rakaat, sehat tahajud 200 rakaat. Ketika sakit, seharusnya istiqomahnya tetap, tahajudnya tetap, kalau masih mampu, walaupun dalam keadaan berbaring. Ya, walaupun dalam keadaan berbaring. Karena orang sholat dengan apapun bisa. Tetapi ketika kena sakit, langsung kita katakan, saya lagi sakit, Allah beri saya keringanan, saya boleh begini. Kita mencari keringanan-keringanan, tidak menjaga istiqomah kita dalam ibadah. Sehingga tahajudnya hilang sama sekali. Pernah dicontohkan seorang ulama, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri, rahimahullah, seorang ulama yang hidup kurang lebih 150-200 tahun yang lalu di Yaman, di Hadramut. Beliau punya kebiasaan sholat tahajud hanya 2 rakaat. Jadi ulama itu dalam sholat malamnya, qiyamul lailnya bervariasi. Ada yang
suka memperbanyak jumlah rakaat, ada yang suka lama berdiri. Jadi ada yang suka banyak sujud, yang memperbanyak jumlah rakaat itu karena mengejar banyak sujudnya, menikmati sujud. Ada yang banyak berdiri, menikmati bermunajah pada Allah SWT. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sholat tahajud itu sedikit rokaatnya, tapi satu rokaat witir beliau khatmul Quran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bara Al-Jufri rahimahullah termasuk yang jumlah rokaatnya nggak banyak, tetapi sama dalam 2 rokaat. Rokaat pertamanya khatmul Quran, 30 juz dibaca. Nah, mungkin kita heran ya, bagaimana nih ulama-ulama ini punya kekuatan yang luar biasa, kok bisa seperti itu. Allah memberi ujian, memberi ujian kepada Habib Hasan, dikasih sakit. Tapi sakit ini kalau orang-orang soleh ingat Allah Ta'ala. Begitu sakit ingat Allah, minta sembuhnya dari Allah, minta sehatnya dari Allah. Beliau sakit dengan panas tubuh yang nembus 3 lapis selimut. Sangat panas, nembus 3 lapis selimut. Kalau zaman sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dites swab. Ya, ini corona bukan nih. Kalau zaman sekarang begitu ya. Karena panas yang tinggi berhari-hari. Beliau panasnya sangat tinggi sehingga nembus 3 lapis selimut. Dulu di kota di mana beliau tinggal di Yaman, belum ada alat pengukur suhu. Ya, seperti sekarang sangat mudah orang mengukur suhu tubuhnya. Subhanallah. Jamnya tahajud tiba. Waktu beliau untuk tahajud tiba, beliau panggil anaknya. Karena beliau tidak mampu keluar meninggalkan kamar menuju tempat wudhu di luar, nggak mampu, panggil anaknya. Nah, ambilkan ayah air untuk berwudhu. Ambilkan ayah air untuk berwudhu. Diambilkan air untuk berwudhu, maka beliau berwudhu di kamar. Kita ketahui orang-orang dulu rumahnya masih alasnya, lantainya pasir ya, sehingga simple. Kalau basah ya langsung turun ke bumi airnya, berwudhu. Selesai berwudhu, beliau berdiri, sholat 2 rakaat, khatam Al-Quran di rakaat pertama seperti biasanya, 2 rakaat dijalankan. Wiridnya tidak ditinggalkan. Istiqomah meskipun dalam keadaan sakit. Nah, itu baru kita akan melihat nilai kita. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan gak enak, tetap bisa istiqomah dalam amal. Nah, ada pula orang yang gak istiqomah dalam berteman. Masya Allah, ketika duitnya banyak, istiqomah nempel terus. Ini teman saya duitnya banyak, istiqomah nempel terus. Begitu temennya kena masalah, dicaci orang, dimaki orang, dihina orang, dimusuhin orang, dibuang sama orang, dia langsung nyingkir. Wah, ini sumber masalah nih. Nyingkir. Ini namanya nggak istiqomah dalam berteman. Orang yang istiqomah dalam bersahabat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika teman yang menghadapi masalah apapun, ujian apapun, maka dia akan terus menempel. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berteman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mendapatkan Islam, kemudian Nabi SAW dicaci, dimaki, dihina Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap nempel pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seringkali enggak. Jangankan kok teman, keluarga kena masalah. Kadang kita nyingkir kok. Enggak istiqomah jadi kakak, enggak istiqomah jadi adik. Khawatir nanti ini kalau kena imbas masalahnya. Khawatir nanti kalau harta kita akan berkurang. Khawatir nanti kalau nama baik kita akan ikut tercorengkan. Ikhwani rahimakumullah. Selama kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak jadi masalah apapun yang terjadi, karena penilai kita bukan manusia. Yang nilai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita harus selalu menjaga nilai kita di hadapan manusia. Tapi nggak boleh sampai menyebabkan kita meninggalkan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan susah, banyak orang yang lupa untuk istiqomah. Sholat
seperti yang saya contohkan tadi. Dalam keadaan sakit, banyak orang yang akhirnya meremehkan sholat. Ya. Padahal obat itu datangnya bukan dari apa yang kita minum, bukan dari apa yang kita makan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, Allahnya justru ditinggalkan. Allahnya justru dijauhi. Padahal perintah Allah, fafirru ilallah. Larilah. Bahkan dengan kalimat larilah. Fafirru ilah. Larilah menuju Allah Ta'ala. Jadi kalau mengejar Allah, bukan berjalan, bukan mengarah ke Allah. Fafirru ilallah. Kejar Allah Ta'ala. Maka dalam segala hal apapun, kita harus berusaha untuk menjadi manusia. Kalau pengen sembuh, ya kejar Allah. Pengen dapat harta, ya kejar Allah. Pengen dapat pangkat, ya kejar Allah. Pengen hartanya tetap ada, ya kejar Allah. Pengen pangkatnya semakin tinggi, ya kejar Allah. Pengen tubuhnya nggak kena penyakit, ya kejar Allah. Solusinya di sana, kejar Allah. Nah, kenapa kita bisa lupa? Ilustrasi berikut ini insya Allah akan menjelaskan kenapa kita nggak istiqomah, kenapa kita bisa lupa. Saya misalnya, bersama rombongan, dari Solo menuju Jakarta lewat tol. Tujuannya jelas. Kawan-kawan, kita akan jalan ke Jakarta. Waktu yang kita miliki sampai Jakarta, jam 7 pagi harus nyampe di Jakarta. Kalau enggak, maka kita akan batal semua. Yang enggak nyampe, enggak akan dapat bonus. Tapi yang di Jakarta, jam 7 pagi sampai ke lokasi, dia akan dapat bonus 1 triliun rupiah. Dan saya kasih angka yang gede sekalian. Biar kita tahu bahwasannya tujuannya luar biasa. Nyampe Jakarta dapat bonus 1 triliun rupiah. Nah, saya tahu ada 1 triliun di Jakarta. Jam 7 pagi harus sampai di sana. Dan kita berangkat dari jam 7 malam. Cukup banyak waktunya. 7 pagi, 7 malam. 12 jam kita dikasih kesempatan oleh panitia yang akan kasih kita 1 triliun. Tapi panitia ini kasih ujian di perjalanan. Kasih ujian di perjalanan. Dan setiap ujian udah disiapkan solusi oleh panitianya. Solusi yang sesuai dengan ujiannya. Subhanallah. Saya jalan. Di pinggir jalan. Ternyata di situ ada acara nyanyi-nyanyi. Ada konser. Ya, ada konser dengan penyanyi internasional. Saya lewat. Karena saya ini nggak suka nyanyi-nyanyi. Ya lewat nyantai saya. Nggak sesuai selera. Yang di belakang saya. Rupanya dia fansnya. Wah, ini penyanyi kesukaan saya ini. Dia datang dari Amerika. Ada di jalan tol. Lupa dia, ada 1 triliun di Jakarta, lupa. Langsung dia belok kiri, parkir. Kemudian dia menikmati konser tersebut. Hanyut dalam konser tersebut. Sehingga dia nggak istiqomah di jalan tolnya. Begitu konsernya selesai, dia baru kaget. Konsernya selesai nih. Jam berapa? Ternyata udah jam 6 pagi. Nggak nyampe dia. Baru mau jalan, ternyata udah kehabisan energi, udah capek konser, ngantuk, tidur di jalan. Hasilnya gagal dia sampai tujuan. Kenapa? Terlena oleh konser di pinggir jalan di dekat rest area. Saya terus melaju. Kemudian kok saya kebetulan sakit perut. Lambungnya nggak enak. Wah, lambung saya nggak enak. Rest area kelihatan. Ya, rest area kelihatan. Mulai pikiran bisikan, udah istirahat di rest area. Istirahat yang enak, yang nyaman, nanti lanjutkan perjalanan. 1 triliun di depan ngomong. Di depan ada 1 triliun. Sabar sama sakitmu sebentar. Sabarnya cuma sebentar. Nggak usah mikir penyakit. Ingat 1 triliun, lambungmu sehat. Ingat 1 triliun akan menjadi bius untuk lambungmu. Dah, kamu obati yang bisa kamu obati.
Ini ada apa yang bisa dimakan di mobil, dimakan di mobil. Jalan terus. Istiqomah saya, walaupun mungkin kecepatannya berkurang, atau bisa jadi kecepatannya nambah. Bisa jadi berkurang, bisa jadi nambah kecepatannya. Terus di jalan tol. Akhirnya, sebelum jam 7 pagi, saya udah ada di Jakarta, dari lokasi, nunggu. Panitianya senang sama saya. Selamat, Anda sampai ke tujuan, ini 1 triliun buat Anda, karena Anda sudah sampai sesuai dengan perjanjian. Nah, hidup ini masalah perjalanan. Saya, Anda semua, kita semua lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah berjanji kalau kamu sampai ke surgaku, surga menjadi milikmu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga, kata Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, sudah aku persiapkan mala ainun ra'at, yang gak pernah dilihat oleh pandangan siapapun. Mala ainun ra'at, mata manusia nggak ada yang pernah lihat. Kalau ada yang pernah lihat matanya kan bisa cerita. Ya, sebetulnya ada yang sudah pernah lihat, yaitu baginda Muhammad SAW. Makanya Rasulullah ditugaskan untuk menceritakan bagaimana itu surga. Rasul ketika Isra dan Mi'raj, ketika sudah masuk ke dalam surga, udah lihat surga, udah survei surga, dan Rasulullah SAW menceritakan kepada kita semua, surga itu bagaimana, surga itu seperti apa. Bahkan dalam sholat, Rasulullah SAW pernah akan mengambil buah-buahan dari surga, kemudian Rasul mengurungkan apa yang akan beliau lakukan, karena teringat, surga ini darul jaza untuk nanti ya, balasan di akhirat. Nah, Rasulullah udah tahu, udah pernah lihat, SAW, kemudian menceritakan kepada kita semua. Mala'in ru'at, nggak pernah dilihat oleh mata manusia, nggak pernah lihat. Wala udhun sami'at, nggak pernah didengar telinga. Jadi semua keindahan yang pernah Anda pandang, semua keindahan yang pernah Anda dengar, lewat cerita, kemudian jadi imajinasi, ya jadi imajinasi karena mendengar, imajinasi karena melihat gambar, atau pernah melihat langsung keindahan. Oh, saya pernah lihat ada suatu laut yang indahnya luar biasa. Oh, saya pernah lihat suatu gunung yang indah luar biasa. Oh, saya pernah lihat ada seorang pria yang indahnya luar biasa. Oh, saya pernah lihat seorang wanita yang indah luar biasa. Apapun keindahan yang pernah Anda lihat, di surga nggak ada yang seperti itu. Jauh lebih dari itu. Wala udhun sami'at. Dan apa yang pernah didengar oleh telinga. Di surga jauh lebih dari itu. Dan hati manusia. Dan apapun yang terlintas dalam hati manusia, yang pernah dipikirkan oleh manusia, yang pernah dibayangkan oleh manusia, yang pernah dihayalkan oleh manusia, maka di surga jauh lebih hebat dari itu. Jadi semua unsur untuk menggambarkan keindahan lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat imajinasi, yang akhirnya menjadi film Hollywood dengan filmnya yang macam-macam itu, bahkan ada film yang menggambarkan khayalan manusia tentang masa depan, khayalan manusia tentang keindahan alam dengan imajinasinya. Semua itu di surga jauh lebih dari itu. Saya iman, saya yakin, saya percaya, saya tahu tujuan saya. Bukan 1 triliun, saudara-saudara. No, bukan. Jannah, surga. Indahnya luar biasa. Saya cuma dikasih waktu, ya, waktunya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Waktunya saya nggak tahu. Berapa lama? Jalannya jelas. Waktunya berapa lama nggak tahu, tapi jalannya jelas. Jalannya jelas dan dikirimkan selalu utusan-utusan Allah, wakil Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya, untuk mengingatkan kita semua. Tetap di jalan ya, on the track ya. Jangan pindah kanan kiri ya, terus ya. Kamu dapat jannah, kamu dapat jannah, kamu dapat jannah. Karena tahu seperti itu, insya Allah, kalau kita sempat lupa, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Ta'ala, kasih peringatan. Ingatkan. Karena sungguhnya peringatan itu akan membuat orang yang beriman mendapatkan manfaat. Allah mengatakan fadzakir, bukan fanabbih. Fadzakir sama fanabbih beda. Kalau fanabbih itu ingatkan dalam arti ancaman. Saya ingatkan kamu.
awas. Itu fanabi. Tapi ini fadzakir. Fadzakir, tadzkir itu dari lupa menjadi ingat. Saya mau ingatkan, Ustadz, jam 7 loh ya kajiannya, seperti panitia tadi mengingatkan saya. Saya mau ingatkan ya, besok ada meeting bersama relasi kita, mau ada proyek besar. Ingatkan, biar nggak lupa. Kalau lupa, biar jadi ingat. Kalau ingat, biar semangat ingat. Nah, hidup ini lupa, wajar. Ketika sakit, kemudian kok lupa, wajar. Tetapi orang yang beriman akan cepat ingat. Cepat ingat. Wah, saya harus istiqomah ini. Siap biasa tahajud. Sakitnya akan terbius begitu dia ingat jannah. Ya Allah, sakit ini. Tapi saya mau surga ini. Saya akan lawan penyakit saya. Nggak punya uang. Yang tadinya dia itu rajin sedekah. Uangnya tinggal dikit. Biasanya sedekahnya besar. Istiqomahnya akan jalan. Ya Allah, biasanya saya sedekah itu 10% dari harta saya. Ini 10% dari harta saya akan saya sedekahkan tiap hari, ya Allah. Ya Allah, meskipun saya membutuhkannya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Mengutamakan orang lain meskipun dia berada dalam keadaan sangat membutuhkan harta itu dibandingkan orang lain. Dia akan serahkan di jalan Allah SWT. Kenapa bisa begitu? Jannah. Ingat surga. Makanya kalau ada orang nanya, seperti tadi salah satu pemirsa ngetik, nanya, biar bisa istiqomah ketika dapat musibah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita punya cambuk yang namanya Al-Jannah. Dicambuk dengan surga. Ingat surga ya, ingat surga, ayo ingat, ayo surga gitu. Ada jannah. Maka kita akan semangat. Yang kedua, selain ada jannah, ada anar, ada neraka. Kalau nyampe ternyata jalannya itu salah, dapatnya neraka. Dapatnya neraka. Makanya kalau kita ingin istiqomah, selain kita punya cambuk namanya jannah, kita punya cambuk namanya nar, namanya neraka. Ingatkan diri kita, ini nanti kalau amalnya kurang bisa masuk neraka ini. Ini nanti kalau amalnya kita nggak banyak bisa masuk neraka ini. Menjadi cambuk yang membuat akhirnya bangkit. Untuk apa? Melawan rasa sakit, melawan rasa nggak enak, melawan rasa susah, dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Tetapi kita dianjurkan untuk menyemangati diri kita. Basyiru wala tunaffiru. Sampaikan kabar gembira, jangan buat orang lari meninggalkan Allah Ta'ala. Yang ada lari mengejar Allah. Makanya untuk diri kita sendiri juga kita semangati dengan surga loh, surga. Bukan neraka gitu. Walaupun bagus, tapi untuk menyemangati. Karena kebanyakan manusia itu sekarang ini ditakut-takutin nggak takut. Ditakut-takutin nggak takut. Takutin neraka, nggak takut sama neraka. Jangankan ditakutin neraka. Ya disemangatin surga aja nggak pengen kok. Kasih surga, nggak tertarik. Kasih surga, nggak ada rasa, ya saya akan kejar enggak. Makanya di situ muncul lagi sebelum surga, yaitu dunia. Dunia ini Allah Ta'ala menjanjikan orang yang istiqomah akan dapat solusi. Makanya manusia tingkat-tingkat. Kalau memang kita ingatkan diri kita dengan jannah, nggak bisa, ingatkan dengan dunia. Dengan keinginannya akan dicapai, keinginannya akan didapatkan. Bagaimana mengingatkan dengan dunia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, apapun masalahnya, Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Menarik loh ya, apapun masalahnya, yaj'al lahu, dia Allah yang akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Jadi, yang punya masalah, gak ngelakuin apa-apa, Allahnya yang melakukannya. Kamu nggak usah bekerja, biar kami yang bekerja. Kamu nggak usah berpikir, biar kami yang memikirkan. Tapi syaratnya satu, ittaqullah, takwa sama Allah. Terus, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Istiqomah di situ, istiqomah.
Maka orang yang istiqomah ini masalahnya pun akan selesai dengan sendirinya. Solusinya datang dari langit, dari Allah SWT lewat tentunya muka bumi ini, lewat makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi dia rezeki dari arah yang nggak pernah bisa dia perhitungkan. Dengan perhitungan bisnis model apapun, nggak akan bisa pernah diperhitungkan arah rezekinya. Surprise, surprise, surprise. Nah, ini jadi semangat buat kita. Dalam keadaan sakit, memperbanyak ibadah. Bisa istiqomah ibadahnya dan diperbanyak lagi. Kenapa? Saya mau cari solusi langit. Saya mau cari solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu didukung dengan bukti-bukti nyata. Dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi punya masalah, punya penguasa yang zalim, keluar dari negaranya setelah berusaha memberikan nasihat, gak diterima, gak maksakan diri, keluar dari negaranya, istirahat di gua, Allah tidurkan 309 tahun. Dah, kamu tidur saja. 309 tahun sama Allah ditidurkan. Dan luar biasa, subhanallah, bangun dari tidur tidak merasa capek, nggak merasa lelah, rasanya fresh, dan tubuhnya nggak berubah. Jangan percaya sama film-film tentang Ashabul Kahfi yang kemudian bangun seperti kakek-kakek tua. Ya, Ashabul Kahfi itu bangun nggak berubah tubuhnya. Maka mereka toleh kanan kiri kepada temannya itu dalam keadaan yang nggak heran, biasa saja. Setelah itu langsung ke pasar, cari sarapan, ya cari makan, pergi ke pasar. Artinya bukan melihat keanehan, biasa aja dia. Kemudian ke pasar, kemudian dia pulang bawa belanjaannya. Ternyata negara di mana dia tinggal yang tadinya zalim telah dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi negara yang adil, makmur, dan iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh, ditidurkan 309 tahun, masalahnya selesai, dikasih solusi sama Allah Ta'ala, tanpa harus dia yang mengusahakan. Setelah dia berusaha, ya istiqomah, Allah yang menyelesaikan. Kemudian kita lihat, itu tadi bukan Nabi ya, Ashabul Kahfi, hamba-hamba Allah yang soleh. Kita lihat, Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Ya, Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Dikasih masalah, mengandung hamil, tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Bahasanya Al-Quran itu indah. Tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Tidak dikatakan tidak punya bapak, enggak punya suami, enggak. Tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Karena kalau dibilang tidak ada kalimat ini, nanti bisa timbul pemikiran macam-macam. Tidak ada sentuhan manusia, tidak ada sentuhan malaikat. Langsung Allah berikan dengan caranya Allah SWT mengandung tuh Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Akhirnya dicaci, dimaki, dihina, dibilang perempuan yang nggak benar, yang nggak beres, dan lain sebagainya. Tapi beliau alaihassalam istiqomah dalam imannya pada Allah Ta'ala. Istiqomah mengejar Allah SWT. Hasilnya apa? Diberi anak laki-laki yang akhirnya anak itu menjadi solusi dan mengangkat derajat ibu kapanpun sampai kapanpun juga. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini contoh ya. Sayyidatuna Maryam, saya nggak bilang Nabi Isa-nya. Sayyidatuna Maryam alaihassalam, wanita biasa, istiqomah, Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar. Untuk urusan dunianya nih, nggak dicaci orang, biar dipuji sama orang, biar popularitasnya tetap meningkat, popularitasnya nggak turun, biar tetap populer ya. Ini contoh dalam Al-Quran. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang soleh banyak contoh. Kita bisa search di Google. Begitu banyak contoh yang didapatkan. Nah, kisah-kisah ini kita kumpulkan jadi satu. Itu akan menjadi penguat kita untuk istiqomah. Ya, penguat kita untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus ibadah kita. Istiqomah dalam hati kita, istiqomah dalam pemikiran kita, istiqomah di dalam fisik kita ketika amal soleh, harus konsisten dalam segala unsur yang di tubuh kita. Jangan cuman zahirnya istiqomah, tapi hatinya berubah. Karena orang nggak lihatnya di hati. Hati ini yang lihat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Jika mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya pada moderator. Insya Allah kalau bisa, saya akan jawab. Walaupun tidak panjang, ya mudah-mudahan istiqomah. Ya, mudah-mudahan istiqomah, kita bisa ta'alim terus. Saya punya guru almarhum Habib Anis, saya kasih contoh sebagai penutup. Almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo,
kalau bulan Rajab itu di majelisnya biasa baca kitab Sahih Bukhari 1 bulan penuh khatam. Dibaca kemudian dijabarkan sedikit-sedikit. Dibaca dijabarkan. Kebetulan 17 Rajab istri beliau tercinta waktu itu ya, istri beliau tercinta rahimahullah meninggal dunia. 17 Rajab meninggal dunia. Sementara di jam 11 siang itu waktunya pembacaan kitab Sahih Bukhari. Kami semua melihat di dalam rumah sibuk diselenggarakan penyelenggaraan jenazah. Mandikan, kafani, proses sebelum untuk disolatkan dan dimakamkan. Tamu berdatangan karena beliau tokoh masyarakat. Kemudian Habib panutan, ulama panutan, semua orang. Saya mengira saat itu pembacaan Sahih Bukhari pasti akan libur. Karena istri beliau meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi buat saya tercengang, beliau berkata kepada kami semua, ayo ambil kitabnya, kita baca Sahih Bukhari. Di dalam istri beliau dimandikan jenazah, beliau di luar, di bagian majelis, duduk membaca Sahih Bukhari bersama teman-teman dan muridnya. Setelah selesai beliau jabarkan, ya, kemudian setelah selesai waktunya jenazah untuk disolatkan, beliau bawa jenazah ke masjid, kemudian disolatkan. Tetap istiqomah dalam belajar dan mengajar. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Bisa istiqomah. Ini dalam keadaan yang luar biasa. Beliau sangat mencintai istri beliau. Ya, sangat mencintai istri beliau dengan cinta yang luar biasa. Guru saya ini dulu selalu pakai, kalau keluar kota, ke mall, keluar kota, ke pasar, beliau pakai celana panjang. Baju takwa, kopiah, celana panjang. Kalau di majelis, di masjid, sarungan. Ini Habib panutan. Jadi seharusnya kalau kemana-mana protokolnya pakai sarung kan begitu. Ke mall pakai sarung karena orang tua yang disegani. Tapi beliau ke pasar pakai celana panjang, ke mall pakai celana panjang. Itu buat tanda tanya banyak orang. Kalau di majelis, di masjid, pasti beliau pakai sarung. Tapi kenapa kalau ke mall, naik pesawat, ya ke pasar pakai celana panjang? Rahasianya ketemunya setelah istri beliau meninggal. Setelah istri beliau meninggal, maka beliau ke mall pakai sarung, ke pasar pakai sarung, naik pesawat pakai sarung, ke masjid apalagi ya, pakai sarung terus sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia. Maka kami nanya, Habib, kenapa kok nggak pakai celana panjang lagi? Jawabannya, untuk siapa sekarang saya pakai celana panjang? Kalau dulu saya pakai celana panjang untuk menyenangkan istri saya. Istri saya biar senang kalau keluar sama saya ke mall, lihat suaminya ganteng pakai celana panjang, dia suka. Istri saya suka. Maka saya pakai celana panjang ini untuk menyenangkan istri saya. Kalau sekarang istri saya udah di alam akhirat sana, jadi saya pakai sarung saja. Ini untuk menyenangkan umat yang melihat saya untuk lebih juga sesuai dengan kondisi yang semakin berusia lanjut sebagai seorang ulama. Untuk mengingatkan diri bahwasanya perjalanan sudah akan berakhir, sudah dekat. Nah, inilah contoh ulama yang istiqomah, ya, istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan sampai akhirnya meninggal dunia dengan husnul khotimah, usia panjang dalam segala kenikmatan, kebahagiaan, kesehatan, dalam segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah amin. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Mas Ruli. Masyaallah. Silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah, mungkin rasanya sih nggak mau berhenti, mau terus-terusan gitu mendengar tausiah. Alhamdulillah kita selalu diingatkan gitu, sehingga merasa mungkin dari contoh-contoh yang Ustaz berikan tadi betapa terlalu jauh sekali gitu ya diri kita gitu dibanding contoh-contoh keistiqomahan yang tadi Ustaz berikan. Alhamdulillah mungkin ini karena di record insyaallah tadi Ustaz sampaikan selalu nanti bisa kita jadikan bahan kembali untuk mengingat-ingat gitu, selalu memotivasi ketika ada waktu-waktu rasanya mungkin malas untuk beribadah bisa kembali semangat gitu ya. Masyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sangat banyak yang Ustaz sampaikan gitu ya, sangat banyak hikmah-hikmah disampaikan. Terutama tadi Ustaz mengingatkan bahwa kita perlu berlari pada Allah SWT dan ingat tujuan akhir kita akhirat gitu, ada surga dan ada neraka gitu. Jadi memang
kita selalu berusaha agar tujuan final itu selalu kita ingat gitu, sehingga kita tetap bersemangat gitu untuk menuju. Bahkan kalaupun itu tidak mempan gitu, kalau kata Ustaz tadi, kalau kita terlalu peduli dengan dunia, ya bahkan Ustaz tadi mengatakan kita istiqomah pun Allah akan memudahkan gitu urusan dunia kita gitu, karena kita bertakwa. Jadi Masya Allah, sepertinya memang tidak ada alasan gitu bagi kita untuk tidak istiqomah dan tidak berlari pada Allah SWT. Namun memang kendalanya gitu, Ustaz, kita mungkin sering lupa gitu, terlena gitu tadi. Tapi alhamdulillah Ustaz sudah mengingatkan kita perlu istiqomah juga belajar gitu. Bahkan kita murid itu istiqomah untuk belajar terus di lingkungan orang-orang soleh gitu, insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, sangat banyak, merupakan satu yang sangat penting. Insyaallah kita sama-sama praktekkan gitu insyaallah, sehingga memang kita selamat sampai di akhirat nanti insyaallah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, jika ada yang ingin bertanya mungkin kami persilahkan gitu untuk raise hand atau chat di di chat box. Mungkin ini ada sudah ada berapa gitu Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan bahwasanya semua yang terjadi itu adalah nikmat gitu, nikmat kita, nikmat kehilangan pun itu merupakan satu pengingat dari Allah, atau nikmat mendapatkan itu juga adalah ujian gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita memang selalu istiqomah dalam bersyukur atau bersyukur gitu dalam musibah, dan bersabar dalam mendapatkan nikmat. Atau mungkin saya tambah sedikit gitu Ustaz, kadangkala ketika kita mendapatkan musibah itu merasa kenapa ya saya mendapat ini gitu Allah. Jadi kadang tidak ridho gitu dengan musibah yang ujian yang Allah berikan, sehingga nauzubillah gitu, ada sebagian orang merasa kenapa saya sudah seperti ini tapi tetap akhirnya mendapatkan musibah, tapi orang tidak sholat tidak musibah, sehingga akhirnya goyah gitu, tidak istiqomah. Kalau gitu saya nggak usah ini lagi, ibadah lagi gitu, jadi tidak istiqomah. Bagaimana gitu supaya kita bisa ridho gitu saat menghadapi musibah itu? Makasih. Jadi dari awal harus kita tata iman kita. Sumbernya dari situ. Iman itu kan artinya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya faith ya. Yeah. Kalau diterjemahkan Inggris itu lebih tepat daripada Indonesia, percaya. Beda. Percaya sama iman itu soalnya beda. Faith itu lebih kepada yakin ya. Belief, keyakinan yang luar biasa. Kalau sudah orang itu kuat, percaya betul, yakin betul, kalau Indonesia harus dilengkapin. Percaya dengan penuh keyakinan. Panjang sekali ya. Percaya dengan penuh keyakinan. Karena ada orang ngomong gini, saya percaya sama kamu, tapi ya saya nggak yakin sih. Saya percaya tapi nggak yakin, kan lucu itu. Nah, kalau udah iman ini, betul-betul percaya, yakin penuh. Yakin penuh. Nah, sekarang kita iman sama Allah Ta'ala. Kita iman pada Nabi Muhammad SAW. Allah, Rasulullah. Pertanyaannya, percaya enggak? Ini kalau repot dari awal aja kita udah nggak percaya. Kita nggak percaya kalau yang maha bisa Allah, yang maha kuat Allah, yang maha sayang Allah, yang maha mampu Allah. Ini kalau tidak iman, ya mudah goyah. Satu. Kemudian yang kedua, percaya enggak kalau sudah punya 2 kalimat syahadat itu kekayaan yang paling besar, kekayaan yang paling mahal, anugerah yang paling luar biasa. Kalau udah percaya, ya selesai semua masalah. Contoh misalnya, saya punya emas 1 ton. Punya emas 1 ton. Kemudian di saat yang sama saya kehilangan apartemen 50 lantai. Kalau saya mikirin apartemen 50 lantai tadi, apartemen saya 50 lantai hilang, apartemen saya 50 lantai hilang gitu ya. Terus saya nggak lihat saya punya emas 1 ton. Ini saya termasuk orang yang cerdas, orang yang bodoh. Kalau orang yang cerdas mengatakan apartemen 50 lantai hilang, biarin, saya punya emas 1 ton. Beli lagi, saya kerja, saya bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi. Selesai. Itu baru punya emas 1 ton saja,
dia nggak khawatir kehilangan yang namanya apartemen 50 lantai. Kalau kita yakin punya kalimat syahadat ini kekayaan yang paling mahal dari apapun, maka kehilangan apapun, selain kehilangan ini, kehilangan apapun itu kecil. Cuman duit. Cuman ini. Ini sikap ke hati ya. Jangan kita sombong ngomong sama orang, Allah cuman begini, nggak boleh kita sombong ya. Tapi sikap ke hati untuk menguatkan ke dalam kita, itu cuman harta, cuman ini. Makanya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diperintahkan untuk mengucapkan kalau ada musibah, bukan diucapkan di lisan, tapi di hati. Itu kan pernyataan. Kalimat pernyataan, kita nyatakan ke dalam hati kita untuk mengingatkan hati kita. Lisan ngucapin hanya untuk bantu meneguhkan, seperti orang ngomong kepada kekasihnya, I love you. Ya, ucapan ini hanya untuk membuat semakin mantap kekasih mendengar, dan kita juga semakin enak. Orang jatuh cinta itu kalau punya cinta nggak diucapkan kan nggak enak, atau kalau jatuh cinta ngomong I love you, ngomongnya itu buat yang mencintai enak itu. Kenapa kita harus berpikir? Karena ngomongnya ya enak, buat kitanya enak, buat kita tuh nyaman, menyenangkan. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, dia milik Allah, kami milik Allah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua ini memang kembali kepada Allah Ta'ala. Ingatkan, nah kalau udah ikrarnya begitu, ingat bahwasanya Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa, semua milik Allah, nanti akan kembali bisa istiqomah. Nah kalau sudah semua miliknya Allah, semua kembali kepada Allah, ya tinggal kalau memang hilang ya minta lagi sama Allah. Loh, tapi itu banyak orang-orang itu kok punya nikmat banyak, dia punya harta dan sebagainya. Oh, dia punya harta, tapi dia nggak punya syahadat. Saya punya syahadat, ini mahal. Dia nggak punya, saya nggak punya apartemen, tapi saya punya emas 1 ton. Kan judulnya cuma hanya belum punya, atau bukan nggak punya. Belum punya apartemen, saya udah punya modalnya ini. Udah punya modalnya. Begitu pula dalam kehidupan. Kalau kita ingat kita udah punya syahadat, kita punya modal untuk mendapatkan mala ainur ra'at jannah, itu nomor 1. Kemudian kita punya kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak terikat dengan makhluk. Maaf, ini banyak orang yang gagal bahagia karena bahagianya terikat dengan yang lain. Contoh, saya bahagia kalau saya menemukan pasangan hidup yang bisa menyenangkan saya. Ketemu dia pasangan hidup yang menyenangkan dia, bahagia. Pasangan hidupnya berubah, bahagianya berubah. Wah, hancur hati saya. Pasangan hidup saya telah mengkhianati saya. Tuh, bahagianya berubah. Awalnya bahagia, berubah jadi benci. Susah, galau. Ada yang bahagia terikat pada duit. Kalau saya punya duit banyak, saya bahagia. Dapat dia duit banyak, bahagia. Duitnya hilang, bahagianya hilang. Bodohnya kita luar biasa. Kita kan bodoh banget berarti. Masa kita mau bahagia kita itu hilang dengan mudah? Karena namanya duit, namanya jabatan, namanya pasangan hidup, namanya anak, namanya siapapun. Ya, yang seperti itu bisa hilang, bisa pergi. Tapi kalau bahagianya bersama Allah Ta'ala, wal hayyul qayyum, Allah Maha hidup. Allah Maha mengurus dirinya sendiri dan mengurus segala sesuatu. Allah Maha Bisa. Allah Maha. Maka dia dalam keadaan apapun bahagia. Waktu semua ada, bahagia. Semuanya nggak ada, bahagia. Kenapa? Selalu bersama dengan yang Maha ada. Dan itulah Maha Adilnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan bahagia itu di sini, bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di penglihatan, bukan di pendengaran, bukan di pengecapan. Tapi Allah letakkan bahagia itu dalam hati, karena langsung berinteraksi dengan ilahi Rabbi, bukan berinteraksi dengan siapapun. Nah, jawabannya itu, Mas Ruli. Kalau mau bisa syukur, mau bisa sabar, ya tadi itu, menyadari yang dimiliki. Kalau sadar yang dimiliki ya pasti bahagia terus. Sadar yang dimiliki ya pasti syukur terus. Sadar yang dimiliki ya akan sabar terus. Karena udah punya sesuatu yang mahalnya luar biasa. Kalau bahasanya anak muda gini, bahasa anak muda. Ini bisa kita pakai contoh saja, ya. Tapi ini contoh yang kecil. 2 anak muda saling mencintai. Kemudian mereka menikah.
Ketika mereka menikah, mereka kehilangan dunianya, mereka kehilangan teman-temannya, mereka kehilangan kawan-kawannya, karena teman-temannya, kawan-kawannya semua pada nggak setuju. Kamu menikah dengan dia, aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Semuanya pergi nih, kawan-kawannya. Maka dua anak muda tadi mengatakan, kehilangan mereka semua nggak jadi masalah, karena aku milikin kamu. Apalah artinya aku milikin mereka semua, kalau nggak ada engkau di sisiku. Baru anak muda jatuh cinta sama pasangannya aja bisa ngomong gitu dan bahagia. Masa kita punya Allah Ta'ala masih mikir duit dan lain sebagainya. Berarti kan menunjukkan kalau kita ini kalah sama anak muda yang jatuh cinta. Terus kita ini imannya sama Allah itu model apa sebetulnya? Percayanya sama Allah model apa? Cintanya sama Allah model apa? Itu perlu kita pertanyakan gede gitu. Model apa? Nah, itu harus kita bangun, kita perbaiki. Al-iman yazid wa yankus. Nah, akan nambah turun, nah, pasang surut. Dengan taat akan pasang. Kalau maksiat akan turun. Makanya kita semakin banyak taat. Termasuk penguat-penguat iman adalah duduk seperti ini, mendengarkan kajian, mendengarkan kisah. Seperti Allah Ta'ala memperkuat, memperteguh hati Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat kuat, paling teguh, masih diperkuat dan diperteguh dengan kisah-kisah Anbiya wal Mursalin dan orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan berkah manfaat. Alhamdulillah, insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Insyaallah kami semua kita berusaha untuk kembali menata keimanan kita. Tadi selalu menjaga rasa bahagia gitu bersama dengan Allah gitu tadi yang Ustaz sampaikan, dan caranya dengan tadi Ustaz sampaikan memperbanyak ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Insyaallah semoga kita bisa gitu melaksanakan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Abu Aman, Pak Vero. Pada Bapak Vero, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda hormati Habib Novel bin Ala Idrus. Perkenalkan nama Ana Iskandar. Masya Allah. Lebih dikenal dengan panggilan Abu Aman. Ana dan keluarga tinggal di Maryland sudah hampir 28 tahun. Masya Allah. Ya, Ana ada pertanyaan Habib mengenai surat Al-Jin ayat 16. Tapi sebelum saya tanyakan, saya juga ingin menyampaikan salam hormat dan takzim jamaah Habib, orang-orang Pasar Kliwon dan sekitarnya. Waalaikumsalam. Iya. Dan kebetulan mereka ada di sini, di Habib, ada di grup ini sedang mendengarkan. Alhamdulillah. Dan Habib, surat Jin ayat 16 lebih kurang artinya Allah akan melapangkan dan memudahkan rezeki hambanya kalau dia istiqomah. Ayat surat Jin ayat 16, surat Jin ayat 16. Nah, pertanyaan Ana Habib, ini berat sekali ya kalau kita mau istiqomah Habib. Apa kira-kira tip yang Habib bisa berikan kepada kami, khususnya saya Habib, untuk tetap istiqomah dalam segala hal, Ustaz, terutama menyangkut masalah ibadah kita, hablum minallah terutama. Demikian Habib. Sekali lagi syukran jazilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Habib. Ya, Iskandar Abu Aman. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya apa yang sudah saya sampaikan tadi jawaban untuk pertanyaan, tetapi saya akan tambahkan. Mungkin lebih spesifik lagi ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan, yang mudah gitu, biar bisa tetap istiqomah. Karena kalau kita jabarkan harus wa an lawis taqamu ala thariqati lasqainahum ma'an ghadaqah ya. Dan sekarang mereka tak berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ini di antara surat 16 seperti itu. Di antara maknanya diberi kelapangan, rezeki dan lain sebagainya kalau istiqomah. Nah, terus konkretnya gimana gitu? Mungkin yang mau tanya ke Pak Iskandar, dalam kehidupan sehari-hari lebih gampangnya biar istiqomah itu seperti apa gitu. Cari teman Pak Iskandar. Cari teman. Teman yang baik. Karena kalau nggak punya teman jalan sendiri, nanti ngantuk kita. Ngantuk, terus ya jadi bosan di jalan. Makanya ar-rafiq qabla at-tariq. Cari teman dulu, baru nempuh perjalanan. Karena itu Nabi SAW selalu mempersahabatkan sahabatnya, mempersaudarakan sahabatnya. Kamu dengan dia, kamu dengan dia, kamu dengan dia. Nggak disuruh jalan sendiri-sendiri.
Sebab orang yang jalan sendiri itu akan kesepian. Setannya banyak. Tapi kalau punya teman, nanti asyik. Dulu ulama-ulama bangun pertemanan di antara mereka dalam ibadah buat perjanjian. Kita janji ya, kita 1 bulan akan mengamalkan ini. Sampai tanda tangan tuh, hitam di atas putih, para ulama itu. Ya, kami bertiga berjanji selama sekian bulan akan mengamalkan amalan ini. Dan mereka saling mengingatkan. Satu dengan saling mengingatkan. Sehingga bersemangat. Kalau kita pergi touring, ya, sama nyetir sendiri beda. Kalau touring itu semangat. Wah, mungkin ada kejar-kejaran. Asik, dia duluan ya, kejar gitu. Semangat, rombongan. Kalau satu mobil, kemudian ada teman yang nemeni, ada yang ngajak ngobrol. Gimana gitu, asyik. Nah, terus gimana dalam hidup sehari? Teman untuk amal soleh, teman untuk jalan kehidupan. Mulai dari pasangan hidup. Kalau belum terlanjur buat yang lain, cari pasangan hidup yang bisa menjadi teman perjalanan akhirat. Bukan teman perjalanan dunia. Ini sekarang ini kan banyak orang, saya mau cari teman perjalanan dunia. Akhirnya teman tidur. Teman untuk dikelonin. Ya, bukan teman untuk diajak cari jannah. Nah, ini kita pengen teman yang bisa diajak untuk bangun tidur. Teman yang bisa diajak untuk sama-sama baca Al-Quran. Teman yang bisa diajak sama-sama zikir, sama-sama sedekah, sama-sama menghabiskan harta di jalan Allah Ta'ala. Seperti Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ketika dapat wahyu yang pertama kali, langsung istri menghibur, engkau nggak mungkin celaka, nggak mungkin mendapat yang buruk dari Allah, karena engkau selalu membantu orang baik, engkau beri makan orang yang kelaparan, engkau beri pakaian orang yang nggak punya pakaian, engkau datangin orang yang nggak pernah didatangin orang udah ditinggalkan orang, kamu datangin orang tersebut, dan seterusnya. Nah, ini teman di rumah, pasangan hidup jadikan teman, ya. Kemudian anak jadikan teman, pelayan jadikan teman, karyawan jadikan teman. Diajak semuanya jalan bareng di jalan Allah SWT. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, cari teman di luar yang bisa menjadi kita teman perjalanan di jalan Allah SWT. Ya, mungkin kita punya Mas Fulan, jangan temennya Mbak. Nih kalau Mas temennya Mbak bahaya nanti. Mas sama Mas, Mbak sama Mbak. Ya. Brother and brother, sister and sister. Jangan brother and sister jalan bareng, nih bahaya. Fitnahnya banyak nanti. Kecuali yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau dilindungi Allah, tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu melindungi dirinya dan tidak mendapat perlindungan, bisa menjadi sesuatu yang sangat bahaya untuk perjalanan itu sendiri akhirnya. Nah, teman. Sehingga kalau kita punya teman, jadi semangat. Dahulu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar, beliau punya teman untuk cari ilmu. Teman cari ilmu, biar tetap semangat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya lagi ke pasar, kamu yang belajar sama Nabi ya, SAW. Nanti malam, habis sholat Isya, di rumah, kan tanggaan itu. Ngobrol, yang kamu dapat sampaikan saya. Nah, giliran besok kamu yang ke pasar, saya yang belajar. Jadi satu hari gantian giliran gitu. Karena semangat, yang ke pasar semangat, nanti malam saya mau dengar cerita dari sahabat saya. Lah yang belajar sama Nabi punya semangat, nanti malam saya mau ceritain teman saya, sahabat saya. Sehingga nggak bosan. Nah, yang menyebabkan bosan itu jalan sendiri. Ya, jalan sendiri. Makanya Allah Ta'ala selalu membuat ibadah itu nggak sendiri. Jamaah. Al-Fatihah pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka a'budu. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah. Dan hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan. Jamaah. Makan pun nggak boleh sendiri. Ya, disunahkan kita makan ngajak teman. Makan berjamaah. Cari teman. Ya, karena dalam berteman, itu ada satu barokah di sana. Itu insya Allah cara mudah istiqomahnya adalah cari teman. Kalau tadi yang saya sampaikan di depan itu urusan ke dalam kita, itu nggak ke dalam. Tapi itu nggak mudah. Nah, kalau cari teman nanti mudah, teman yang soleh. Kita kan tersemangati. Kita mungkin nggak biasa al-duha, lihat teman kita al-duha 2 rakaat, jadi pengen. Nggak biasa sedekah, teman kita sedekah, jadi pengen sedekah. Nah, terutama semakin tambah usia, maka semakin mulai selektif sama teman. Oh, yang ini mulai harus kita singkirin nih. Nah, ini teman jarak jauh saja yang ini. Oh, yang ini harus mulai semakin saya deketin ini. Teman yang bisa mengingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membantu kita berjalan ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ya insyaallah tadi diingatkan ya tentang pentingnya
memiliki teman perjalanan gitu sama di akhirat, mungkin insya Allah mungkin sama-sama kita semua jamaah di keluarga kita, mungkin kita bisa buat target tertentu gitu, saling mengingatkan dan dievaluasi gitu, kalau mungkin ada target-target tertentu yang belum tercapai gitu. Baik, syukran Ustaz. Mungkin pertanyaan selanjutnya kalau boleh, kadang misalnya sekarang kita sudah semangat gitu untuk perbanyak ibadah gitu. Lalu misalnya ada targetan ibadah harian, misalnya, oh saya tiap hari harus misalnya baca Quran misalnya 1 juz atau baca sholawat misalnya 1000 kali atau jadi ada suatu ibadah yang kita targetkan, kita niatkan. Tapi kadang karena kesibukan gitu, kadang ada sesuatu yang tidak unpredictable gitu. Mungkin jadwal misalnya hari ini ada sesuatu yang darurat yang mendesak, pekerjaan belum selesai gitu. Mungkin ibadahnya tunda dulu gitu. Sehingga sering sekali gitu mungkin karena suatu kondisi yang darurat jadwal yang unpredictable sehingga akhirnya lama-kelamaan ibadah khusus yang kita targetkan itu berkurang akhirnya menghilang gitu. Nah, mungkin Ustadz Habib mungkin bisa share gitu mungkin tips bagaimana kita di tengah mungkin kesibukan sesuatu yang unpredictable gitu, bagaimana agar kita tidak menomorduakan gitu ibadah yang kita sudah targetkan itu yang akhirnya lama-lama hilang. Silakan Habib. Makasih. Jawaban saya nggak enak untuk didengar, tapi akan jadi ingatan yang melekat terus ini. Ini saya ambil dari orang Amerika sendiri yang ngomong. Ya, kalau buat orang Indonesia, bule yang ngomong. Sesibuk apapun dirimu, ketika toilet memanggil, engkau akan selalu ke toilet. That's true. Ya, ini insya Allah memang didengar gak enak ya. Tapi itu akan jadinya terus. Kita ini sesibuk apapun, kalau udah perut ini memang minta harus dibuang itu. Dia katakan, wah nggak bisa nih, yang lain kita singkirkan, kita ke toilet. Skala prioritas. Jadi kita harus menyusun skala prioritas. Mana yang nggak boleh kita tinggalkan, mana yang masih bisa ditoleransi, untuk nanti diganti. Kemudian kita disiplin sama itu. Misalnya sholawat 1000 kali. Oh, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari tidak boleh ditinggalkan. Yang 980 ini bisa diganti. Saya pengen sholawat 1000 kali. 10 di pagi hari, 10 di siang hari, sore hari. Ya, sisanya sepanjang hari. Sisanya sepanjang hari total jumlahnya 1000. Yang 10 ini ngikutin sunnah, 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Kemudian yang 980 itu ngikutin perintahnya Allah Ta'ala untuk kita banyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Udah, kita jalankan. Yang 10 pagi hari ini nggak bisa ditunda ini. Nggak ada alasan, kita tidak terduga ini 10, ringan. Sorenya 10 ringan. Nah, yang 980, ya, misal biasanya habis sholat, saya sholawat 100 kali. Sebelum sholat, sholawat 100 kali. Nah, ini 5 waktu selesai. Nah, kebetulan habis sholat zuhur, tiba-tiba dipanggil sama ibu. Kan urgent ini ya. Bisa ditinggalkan. Habis sholat zuhur, tiba-tiba itu kerjaan kantor menumpuk. Dan harus diserahkan nanti asar. Nah, ini bisa diganti. Yang habis zuhur, bisa dibaca nanti habis asar. Bisa dibaca nanti malam. Jadi kita harus disiplin untuk mengganti. Disiplin untuk mengganti. Dan tidak beri toleransi sama diri. Nah, itu namanya mujahadah. Sekali kita kasih toleransi diri kita, besok, lusanya lusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti mujahadah kita selesai. Buyar nanti. Karena nafsu kita akan menguasai kita. Nafsu akan menguasai. Seperti orang diet itu ya. Dia begitu terlampau mentoleransi, akhirnya lama-lama program dietnya buyar semua. Nah, dia boleh toleransi, cuman nih jam ini saya akan makan kamu ya. Cuman saya ganti, yang nanti ya saya nggak makan yang itu. Dia disiplin, dia berhasil. Nah, ini memang kembali pada mujahadah perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang sungguh-sungguh berjuang menempuh jalan kami. Siapa sungguh-sungguh berjuang menempuh jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami yang banyak kepada mereka semua. Kepada dia yang menempuh jalan kami tadi. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah akan selalu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Nanti kalau kita berjuang lawan nafsu kita yang mau ngajak memberi toleransi banyak-banyak toleransi tadi, kita mau berjuang, Allah akan nolong kita.
akhirnya menjadi berat kita untuk menggeser waktu kita. Justru yang lain akan kita geser. Kita akan mencari cara gimana cara ini bisa digeser. Selama kita perjuangkan yang lain bisa digeser, maka amal kita nggak akan kita geser. Tapi kalau amal kita ini harus kita geser, karena prioritas juga kewajiban pada pekerjaan dan lain sebagainya, atau amal lain yang tiba-tiba datang dan itu penting, maka amal yang ini tidak kita anggap nggak penting, ini juga penting karena istiqomah kita, maka kita akan ganti di lain waktu. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau kedatangan tamu habis sholat zuhur. Rasulullah SAW biasa sholat ba'diyah zuhur. Tapi karena ada tamu sampai waktu asar. Ini terima tamu ini kan menghormati tamu harus sebagai seorang mukmin. Rasul jalan kan menghormati tamunya. Tapi ada wirid ini, nggak tamunya disuruh, maaf ya mas, saya mau sholat dulu ya, ketemunya nanti. Karena tamunya urgent, langsung tamunya dihadapin, diterima dengan baik. Ternyata sampai asar. Setelah sholat asar, maka Rasul sholat qadha ba'diyah zuhur. Yang mengganti ba'diyah zuhurnya setelah sholat asar. Meskipun setelah asar nggak boleh sholat sunnah, kecuali sholat sunnah tertentu. Tapi Rasul mengganti langsung sholat zuhurnya, sholat ba'diyah zuhurnya setelah sholat fardu asar. Nah, ini disiplin di dalam istiqomah. Kalau kita sudah terbiasa, nanti bisa. Ya awalnya emang pahit. Seperti orang diet ya, awalnya berat. Nah, nanti lama-lama jadi mudah. Jadi mudah. Memang nggak butuh perjuangan. Semua harus ada perjuangannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kembali Ustadz. Jadi insyaallah kita punya target lalu disiplin gitu untuk mengganti ketika itu terpaksa gitu ya Ustadz, ditunda, memang harus disiplin dan di situ dituntut mujahadah gitu dari kita insyaallah. Alhamdulillah sudah banyak itu ilmu yang kita dapatkan, ya mungkin terlalu banyak nanti tumpah juga ini, mungkin tekonya nggak muat gitu ya. Terlalu banyak mungkin inspirasi dan motivasi-motivasi yang kita terima. Mungkin last call mungkin di antara Bapak Ibu jamaah semua yang mungkin yang masih ada ingin bertanya pada Ustadz, silahkan gitu, ingin raise hand. Oke, Mas Ruli, boleh saya nanya? Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Iya, perkenalkan saya Arif Mustafa, Habib, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita senang nih kajian malam mingguan. Kalau kami di sini malam minggu nih. Masya Allah. Ya, jadi bermalam minggu. Iya. Jadi menyambung tadi Habib cerita mengenai orang yang bertakwa ya. Tadi dalam surat Talak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lalu di penghujung ayat 3-nya itu kan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya. Nah, tadi Habib sudah menyinggung masalah salawat. Nah, kalau tadi Allah mengatakan di penghujungnya qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, bahwa semua takdir itu kan sudah ditentukan, Habib ya. Jadi kalau semua itu sudah ditentukan oleh Allah, termasuk misalnya kondisi saat ini yang lagi lockdown, kondisi pandemi, termasuk kondisi di sini saat ini nih, sebagian dari kita nih sedang menikmati acara presiden terpilih Biden lagi memberikan delivery speech nih, termasuk beliau yang menang. Ya. Nah, pertanyaan saya Habib begini. Kalau Allah sudah menentukan kadar baik dan kadar buruk, takdir baik dan takdir buruk, apakah dengan sholawat itu bisa merubah takdir yang Allah tentukan? Misalnya si Fulan bin Fulan ada takdir buruk hari ini jam sekian, waktu sekian. Apakah dengan sholawat itu bisa merubah takdir buruk tersebut? Habib, silakan. Tafadhol. Terima kasih. Jazakallah khairan. Iya, saya mau menjabarkan sedikit konsep qadha wal qadar ya. Jadi qadha itu artinya ketentuan. Kalau qadar itu takdir yang sudah terjadi. Jadi kalau qadha yang sudah dituliskan. Kalau qadar itu yang sudah terwujud.
yang sudah terwujud pada kita. Nah, seringkali kita salahnya begini. Bisa nggak ya kita merubah takdir? Bisa nggak kita merubah takdir? Takdir itu nanti kalau sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi ya nggak bisa dirubah. Udah terlanjur ketabrak masa mau dirubah? Kan nggak bisa. Nah, ketentuannya Allah Ta'ala. Bisa nggak yang merubah ketentuan Allah Ta'ala? Jawabannya sederhana. Wong ketentuannya Allah juga kita nggak tahu. Ketentuan Allah kita nggak tahu. Terus yang mau dirubah apa? Masa kita mau menghukumi orang itu ditentukan miskin, orang itu ditentukan sakit, orang itu ditentukan celaka. Kita nggak tahu. Ya, ketentuannya kan tidak tahu. Tapi Allah ngasih tahu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi masya. Aku sesuai prasangka hambaku. Maka prasangkailah aku sesuai yang kau mau. Intinya di situ. Ini akan buat kita selamat dari mikir yang nggak enak. Tinggal kita prasangkai. Oh, insya Allah saudara saya itu nantinya akan jadi orang soleh. Sekarang memang dia lagi begini. Nantinya dia akan orang soleh. Kemudian kita berjuang mendoakannya. Mendoakan saudara kita biar selamat. Karena syariatnya itu kalau ada orang yang pengen selamat, kita ya doakan dia biar selamat. Kemudian kita nasihatin dia biar selamat. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan dia? Kita lakukan. Nah itu syariatnya kita jalankan. Doanya jalan, nasihatnya jalan, semuanya jalan. Nanti yang terjadi apa, kita pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena nanti itu ujungnya adalah mati, maka nggak ada perjuangan yang berhenti dengan kenyataan yang dilihat saat ini. Karena nanti itu ujungnya mati, maka nggak ada perjuangan yang boleh berhenti dengan kenyataan yang dilihat saat ini. Wah, saya udah nasihatin, saya udah doain, ternyata orangnya nggak berubah, dalam takdirnya dia orang jahat, nggak bisa, nggak boleh ngomong seperti itu. Belum mati, belum meninggal. Kita harus berjuang terus. Itu buat kita akan semangat. Buat kita nggak akan putus asa, kita akan semangat. Nah, di antara doa yang terbaik, amal yang terbaik ya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan adalah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Pernah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berapa banyak nih waktu saya untuk berdoa yang saya gunakan untuk sholawat? Terserah kamu, kata Nabi SAW. Ya, kalau begitu saya akan gunakan 1/4 waktu doa saya untuk bersolawat. Baca sholawat pada Nabi SAW. Jawaban Rasulullah SAW, bagus. Ya. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Nah, ini menarik. Sehubungan dengan sholawat, mendoakan. Sholawat itu kan mendoakan Nabi SAW. Allahumma ya Allah tolong engkau sholawat sama Nabi. Orang yang sholawat sebetulnya lagi minta Allah untuk bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sholawat bukan kita hanya minta. Yang sholawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, ya Allah tolong kamu sholawat. Ya Allah, ya Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu sholawat. Nah Rasul kaitannya dengan sholawat, Rasul tidak mengatakan yang banyak semuanya buat sholawat, enggak. Tapi Rasul kalimatnya indah. Bagus kamu 1/4 sholawat. Cuman kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Sahabat ngomong, ya udah setengah saya gunakan untuk sholawat. Bagus, tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Ya udah 3/4 saya gunakan untuk sholawat. Bagus, tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Kalau begitu Rasulullah, semua doa saya ini mau saya ganti sholawat. Saya buat sholawat semua. Maka katanya Rasulullah SAW, idzan kalau begitu, semua dosamu diampuni Allah Ta'ala, dan apa yang menjadi keinginanmu akan diwujudkan Allah Ta'ala. Jadi nggak sempat minta, karena memang semuanya sholawat dia, nggak sempat minta, tapi hatinya semua mempersembahkan sholawat untuk Nabi SAW, maka kalau hatinya punya keinginan, katanya Rasul, Allah akan wujudkan keinginanmu. Ini salah satu dalil. Kemudian yang kedua, orang yang doa apapun, kalau nggak diawali sholawat, nggak diakhiri sholawat, nggak diterima sama Allah Ta'ala. Kalau minta harus diawali dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Nah, kalau mintanya kita ini dalam wujud keinginan yang nggak diucapkan pun, ya kita kemudian ucapannya munculnya sholawat, keinginannya mungkin pengen saudara kita selamat, pengen begini, dan lain sebagainya. Mulut kita sholawat terus, itu akan menjadi doa yang luar biasa. Berdasarkan syariatnya itu, doa itu harus yakin terkabul, maka jawabannya sederhana. Kalau kita doakan dia baik, ya pasti insya Allah jadi baik. Ya pasti jadi baik.
Ketentuan Allah hanya Allah yang tahu, dan kita dikasih rumus, kamu harus prasangka baik, dan kamu harus jalankan syariat sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, jangan pernah kita berpikir Allah mentakdirkan yang buruk. Karena dalam pandangan Allah Ta'ala nggak ada yang buruk. Dalam pandangan Allah nggak ada yang buruk. Semua baik menurut Allah. Menurut Allah semua baik. Buruk dan baik ketika kita pakai nilai-nilai yang Allah berikan untuk ini baik, ini buruk, ya seperti itu. Tapi dalam pandangan Allah semua itu baik. Karena itu kita nisbatkan semua yang baik kepada Allah, yang buruk kita kembalikan pada diri kita sendiri. Seperti misalnya, orang doa menggunakan kalimat duha Allah yang menciptakan langit, bagus, boleh. Duha Allah yang menciptakan laut, boleh. Tapi kalau ada orang doa, maaf, misal ada orang doa seperti ini ya, cuman sebagai contoh, naudzubillah min dzalik, duha Allah pencipta babi. Kira-kira malaikat marah ya? Marah malaikat, walaupun itu betul. Walaupun betul yang menciptakan babi adalah Allah. Emang nggak ada makhluk Allah lain yang kamu gunakan untuk berdoa? Sampai kamu gunakan makhluk yang dalam syariat najis. Nggak ngomong buruk, tapi najis makhluk ini. Kenapa nggak pakai yang lain? Doanya akan ditolak, karena orang doa harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang mulia. Begitu pula takdir. Takdir ini yang sudah terjadi, kalau ada terjadi sesuatu yang tampaknya buruk ya, kita akan mengatakan Allah punya rencana hikmah yang luar biasa. Ya, ini misal ada orang kecelakaan, kemudian kakinya patah, ya ini jadi penghapus dosa saya, ini akan mengangkat derajat saya, ada hikmah yang baik. Jangan mengatakan, Allah kenapa ini kau takdirnya begini, tidak boleh begitu. Nah, saya pernah diajari kakek saya berpikir seperti ini. Novel, kalau kamu punya batang kayu besar, kemudian batang kayu ini kamu potong-potong, satu kamu jadikan lemari yang sangat indah, satu meja yang sangat indah, satu bangku yang sangat indah. Nah, kemudian ada satu lembar gitu, kamu potong-potong, kamu jadikan kayu bakar. Pertanyaan saya, kata kakek saya, apakah buruk saya jadikan kayu ini sebagai kayu bakar? Apakah salah saya jadikan meja? Kemudian kalau ada orang komentari, wah kayu segitu gede dijadikan meja dan kursi, sayang. Itu kalau dijadikan untuk atap rumah akan kokoh, nggak kena rayap. Kan ini milik saya, kayu-kayu saya. Mau saya jadikan kayu bakar, mau saya jadikan meja, mau saya jadikan kursi, kan terserah saya. Nah itulah Allah, yaf'alu ma yurid. Allah bebas melakukan apa yang dia inginkan dan semua baik untuk Allah, dan kita cuma diminta berkomentarlah yang baik. Ya berkomentarlah yang baik. Itu dalam masalah menyikapi takdir qadha wal qadar. Nah, dalam kehidupan kita nggak boleh mikir, saya dulu takdirnya apa ya? As-Sufi Ibnu Waqtih, orang yang hatinya bersih, sufi yang bersih jiwanya, lahirnya bersih, Ibnu Waqtih, orang yang berpikir no, sekarang saya disuruh sholat. Ketika dia kena musibah, sekarang saya suruh sabar. Nggak berpikir nanti, nggak berpikir kemarin bagaimana ya. Now, sekarang ini bagaimana? Oh, saya lagi makan. Ya udah, saya cuma nikmati makan ini sambil bersyukur. Ini enak ini. Nggak suruh mikir yang aneh-aneh. Oh, dulu bagaimana? Nah, insya Allah, kalau kita perbanyak sholawat dengan keyakinan ini sebagai doa ya untuk mendapatkan keinginan yang baik-baik, pasti akan didapatkan. Itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam syariat dan disampaikan dalam syariat, sehingga tenang kita, nggak mikir yang buruk-buruk. Jazakumullah Pak Arif, cakep banget pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima, karena ini pertanyaannya walaupun sederhana, cuma dalam nih beliau nih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah intinya tadi selalu berprasangka baik gitu pada Allah, husnuzan gitu ya. Karena kita memang tidak tahu takdirnya sebenarnya apa, tapi always gitu berprasangka baik pada Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah banyak yang kita pelajari pada malam hari ini, banyak inspirasi insyaallah. Tadi kita diingatkan untuk istiqomah, kita selalu ingat pada tujuan akhir kita, jangan terlena, dan kita selalu berlari gitu pada Allah SWT, dan jangan terlena dengan gitu ya, riak-riak kecil gitu yang terjadi di kehidupan kita yang merugikan kita sendiri gitu nantinya. Dan kita kembali perlu menata keimanan kita, karena tadi Ustaz Habib sampaikan semua yang terjadi itu baik itu nikmat ataupun musibah, ujian, semua adalah baik. Tergantung bagaimana kita menata hati dan keimanan kita,
sehingga kita senantiasa bahagia bersama Allah gitu. Bahagia tidak karena mendapatkan sesuatu atau karena sedih tidak karena kehilangan sesuatu, tapi memang selalu berada di tengah-tengah gitu ya Habib, sehingga selalu bahagia bersama Allah. Lalu agar istiqomah kita juga diingatkan untuk mencari teman yang baik dan minimal terutama keluarga kita, keluarga yang baik gitu. Keluarga adalah teman untuk sama-sama menuju surga gitu. Jadi insya Allah kita sama-sama kita evaluasi gitu bagaimana keluarga kita, sudahkah ada targetan-targetan yang baik kita lakukan, dan selalu kita evaluasi. Dan tadi perlu juga mujahadah gitu, punya skala prioritas. Jangan sampai kesibukan hidup ini gitu sesuatu yang mungkin unplanned atau unpredictable sehingga akhirnya malah menjauhkan kita dari target. Tapi kita perlu konsisten gitu untuk mengganti kalau kita seandainya ada amalan-amalan yang tidak kita kerjakan. Lalu tadi terakhir tentang pentingnya berprasangka baik pada Allah. Ya, alhamdulillah sudah itu diantara banyak inspirasi yang tadi Ustaz Habib sampaikan pada kita. Insya Allah kita usahakan kita laksanakan. Semoga Allah SWT menguatkan, memudahkan kita untuk menjalankan. Dan alhamdulillah semoga mungkin kelak kita bisa ada lagi sesi-sesi lain dengan Habib Novel, sehingga mungkin karena memang perlu penguatan gitu Habib, mungkin sekarang alhamdulillah sangat semangat gitu, tapi mungkin besok pagi or mungkin 1 hour after this we already forget everything that you said, right? Tapi maka insyaallah semoga ya dengan mungkin nanti lain kesempatan gitu, atau mungkin bahkan ke sini ke Washington DC kita bisa kembali mendengar dari Habib. Mungkin Habib untuk menutup ini mungkin Habib bisa mungkin berikan mungkin nasihat terakhir dan juga doa bersama untuk kita semua di sini supaya bisa istiqomah insyaallah sama-sama nanti menuju Allah gitu di akhirat surga. Silakan Habib. Pesan saya untuk diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkan. Jangan sibuk melihat yang terjadi. Jangan sibuk melihat yang terjadi, sehingga melupakan apa yang dimiliki. Ya, jangan sibuk melihat yang terjadi, sehingga melupakan apa yang dimiliki. Nikmati yang kita miliki, maka apapun yang terjadi, nggak akan ngaruh pada kita. Ya, insya Allah begitu, mudah-mudahan doanya cuma satu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat taufik, dapat hidayah, selamat, rahmat, dan barokah. Semuanya udah ada itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya undur diri. Terima kasih. Selamat menikmati malam minggu dan presiden yang baru. Ya, mudah-mudahan Biden menjadi presiden yang bisa memudahkan saudara-saudara saya di Amerika untuk mengembangkan Islam di sana, dakwah tidak diganggu, diberi fasilitas, kemudahan, dan juga agar umat Islam di dunia ini perjuangannya tidak terhalangi, terganggu, menjadi semakin mudah ya, menyebarkan rahmat untuk alam semesta. Jazakumullah khairan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.